Sebenarnya gue tuh nggak pengen ngomongin hal ini, cuma ya nggak tahu deh, karena pertanyaan hari ini di journaling, jadi akhirnya mau nggak mau tuh kayak terangkat lagi gitu. Jadi ternyata memang hal ini tuh masih terpendam dalam hati aku. Jadi journaling hari ini pertanyaannya adalah describe a random act of kindness that you have received or given, then how did it make you feel? Dan gue tuh teringat aja bahwa random act of kindness yang sering banget gue kasih ke orang itu biasanya adalah either kasih direction, atau nggak, misalnya ada orang nggak tahu mesti gimana, terus udah gitu random orang yang gue nggak kenal gitu di jalan, terus dia nggak tahu mesti gimana, dan I will feel like kayak ngasih tahu dia, oh ya ini kayak gini gitu kan. Atau yang selanjutnya adalah ada orang di jalan gitu ya, kehabisan bensin, orang naik motor biasanya ya, terus dia gitu kehabisan bensin, jadi dia nggak bisa pulang, tapi dia nggak punya duit, akhirnya biasanya ngebantuin untuk dia bisa beli bensinnya gitu kan. Atau misalnya dia benar-benar nggak punya duit, uangnya tinggal 2.000 kayak tinggal 4.000, tapi dia harus pergi kemana gitu kan. Jadi akhirnya biasanya gue tuh bantuin gitu, gue ngasih duit aja. Gue nggak tahu kenapa gue ngerasa begitu, karena mungkin aku pernah ngalamin gitu ya, aku pernah ngalamin dimana ya gue udah gak punya duit, terus udah gitu gue harus balik. Akhirnya mau gak mau ya, karena gue gak berani nanya dan gue gak berani minta, ya akhirnya gue jalan kaki. Dan gue ngalamin itu adalah bukan pengalaman yang menyenangkan gitu kan. Itu kayak salah satu jadi pengalaman pahit, tapi ya itulah story dari hardship yang harus kita jalanin gitu kan. Nah, di sisi lain kan pertanyaannya juga you have received gitu. Dan gue agak-agak bingung sih, apa ya random of kindness yang gue pernah receive. Yang gue ingat adalah bahwa ini kaitannya dengan pinjam-meminjam uang sih. Dan tiba-tiba kayaknya gue tertrigger gitu loh dengan kekesalan gue atas kejadian baru-baru ini yang berkaitan dengan pinjam-meminjam uang juga. Mungkin gue ceritain dulu yang bikin gue kesel. Jadi kan kejadiannya adalah, ya ini suatu pertanyaan sih, bukan sekali ini aja aku ngalamin gitu ya, bahwa ada orang yang kenal sama aku minjem uang. Kebetulan aku pinjemin. Walaupun sebenarnya ketika aku dipinjemin uang itu, aku udah tahu ketika aku ngasih, gue harus ingetin diri gue bahwa kemungkinan uang nggak kembali itu bisa aja. Dan hal ini yang terjadi gitu loh, dengan kejadian ini yang terjadi. Cuma yang bikin aku kesel itu adalah bahwa si orang yang minjem uang ini tidak berkata jujur kepada aku gitu, nggak ngomong jujur bahwa dia tuh nggak punya uang, bahwa dia sedang ada masalah. Tapi setiap kali aku tanya, dia cuma bilang bahwa iya aku lagi sakit. Tapi anehnya dia ngomong aku lagi sakit, tapi pas di jalan ketemu sama dia sehat-sehat aja gitu. Dan itu yang bikin aku kesel gitu. Maksud aku ya lu ngomonglah jujur, nggak perlu lah ngomong kayak gitu kan. Aku juga bakal ngerti kok gitu. Dan pada akhirnya aku ngerasa kok ada ya orang aneh juga ya, orang yang pinjem tapi kok malah dia yang lebih, menurut aku tidak beretika ya, itu menurut aku. Nah sempet tuh pada situasi dimana aku ngerasa iya sih, kamu tuh Vi udah tahu bahwa kejadian seperti ini udah pernah terjadi sama kamu, kok kamu ngulangin lagi gitu. Dan itu sempet bikin aku lain kali gue nggak mau kayak gini. Walaupun dibilang bahwa katanya lu harus bantuin orang yang lagi kesusahan, tapi ini tuh bener-bener nyusahin aku, malahan ujung-ujungnya malah nyusahin aku gitu. Dan aku nggak sekali ini, aku dulu pernah kejadian yang gue minjemin temen gue uang karena mereka lagi kesusahan, malah gue yang jadi kesusahan karena gue harus bayar sesuatu yang akhirnya mau nggak mau gue harus jadi ngutang. Aneh kan? Dan itu nggak sekali dua kali kejadian gitu, jadi gue agak trauma gitu. Tapi di sisi lain inilah yang terjadi gitu ya. Ada random kindness yang akhirnya gue receive dari orang yang gue juga nggak nyangka. Jadi kejadiannya itu adalah bahwa belas tahun yang lalu tuh gue pernah minjemin duit ke orang, dan itu jumlahnya nggak kecil gitu, lumayan besar. Dia tuh bilang, dia janji iya nanti kalau pas gue udah punya duit gue akan balikin duitnya gitu. Tapi kan karena kejadiannya sudah belasan tahun sehingga aku lupa dong. Tapi yang terjadi adalah dia bilang gue nggak pernah lupa kok kalau gue pinjam duit sama kamu, dan ini aku balikin. Dan dia balikinnya tuh 2 kali lipat dari yang dia pinjam. Dan gue tuh sampai terheran-heran, gue sampai ngomong, kok lu ngasih duit 2 kali lipat, kan lu pinjam cuma segini. Enggak, ini dia bilang ini adalah juga amal gue buat gue kan nggak tahu mesti gue kasih siapa, jadi itu kasih ke lu.
karena gue ingat aja bahwa dalam kondisi yang gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak punya apa-apa, hanya lu satu-satunya orang yang bantuin gue. Dan hal itulah yang menyebabkan aku tuh ketika kejadian aku baru-baru yang masalah ini, aku jadi ngerasa adalah bahwa ya sudah gitu loh, bahwa aku tahu aku kesel, aku sebel, tapi di sisi lain aku tidak boleh menjadi pahit atau bitter gitu. Terus akhirnya aku menjadi malah mengeraskan hati aku bahwa aku tuh nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu, padahal di dalam hatiku yang sebenarnya ya that's not what I believe gitu kan. Ya kalau lu punya, lu bisa bantu, ya lu bantu tuh. Bukan berarti bahwa karena lu pernah sakit hati terus udah gitu lu ngelupain hati nurani lu. Ya itu sih sebenarnya poin penting di pelajaran yang aku terima dari journaling hari ini gitu. Dan satu lagi catatan penting yang aku tulis ketika aku menjawab pertanyaan ini dan berkaitannya dengan utang-utang itu, akhirnya aku ngerasa gini, apapun yang terjadi dan menyebabkan kamu ngerasa bahwa kamu tuh gak diperlakukan secara fair atau enggak, someone take you for granted, itu adalah bahwa ya kamu tidak boleh berhenti untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Kalau kamu merasa bahwa giving to other people atau nggak membantu orang lain itu adalah sesuai dengan hati nurani kamu, walaupun kamu pernah punya pengalaman buruk, ya keep doing it gitu loh. Bukan berarti bahwa lu stop doing it just because of bad experience about that gitu loh. Sekali lagi ya, kamu harus tanyakan pada hati nurani kamu apa yang kamu mau lakukan. Menurut aku itu sih yang lebih penting.